Mimpi. Mbok, teriakku lebih kencang. Iya, Non, sahut Mbok Wati dari dapur. Bergegas aku berjalan ke dapur. Terlihat Mbok Wati sedang memasak sesuatu. Dari tadi dipanggilin kok diem aja, omelku. Maaf, Non, Mbok gak denger. Oh ya udah, lagi masak apa nih? Mbok tanyaku. Ayam suwir sama sayur kol, balasnya sambil mengaduk-aduk masakannya. Bapak keluar kota, Non, lanjutnya. Iya, Mbok, Kila juga udah tahu. Berapa lama Bapak pergi, Non? Katanya sih paling cepet 3 hari. Mbok, tadi apa yang jatuh? Tanyaku. Jatuh? Gak ada yang jatuh, Non, balas Mbok Wati sambil memindahkan sayur kol ke dalam mangkuk besar. Padahal aku sangat yakin sekali suara itu arahnya dari sini. Lantas dari mana sumber suara itu? Ah, sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Yang penting sekarang aku lapar. Yuk, Mbok, kita makan di ruang tengah aja, ucapku sembari membawa mangkuk besar berisi ayam suwir ke ruang tengah. Kunyalakan televisi dengan volume agak kencang. Sambil menunggu Mbok Wati datang membawakan sayur kol dan 2 piring nasi. Kami pun duduk di lantai dan mulai makan. Mbok, abis makan siap-siap ya, ucapku berhenti makan sejenak. Siap-siap kemana, Non? Pergi ke rumah sakit, jenguk Bunda. Terus nginep di sana, jelasku. Loh, nanti yang jaga rumah siapa? Gak usah dijagain, Mbok. Kan ada sih, aku hampir saja menyebutkan si perempuan rambut panjang itu. Siapa, Non? Udah Mbok jangan mancing-mancing. Pokoknya malam ini Kila males tidur di rumah. Iya, Non, nanti Mbok temenin ke rumah sakit. Aku pun lanjut makan. Begitu pula Mbok Wati. Setelah selesai, Mbok Wati langsung membereskannya. Sementara aku kembali ke kamar. Aku berdiri di depan pintu kamar. Ada perasaan ragu saat akan membukanya. Semoga saja makhluk mengerikan itu tidak ada di dalam. Doaku seraya membuka pintu perlahan. Aman. Cepat-cepat kuambil beberapa helai baju untuk dibawa ke rumah sakit. Aku tidak bilang pada Mbok Wati kalau akan menginap di rumah sakit sampai ayah pulang. Setelah memasukkan pakaian ke dalam tas, aku langsung bergegas mandi. Kali ini tidak bisa berlama-lama. Khawatir si wanita berambut panjang muncul lagi. Dengan langkah terburu-buru, aku keluar kamar mandi, mengecek barang bawaan dan pergi ke ruang tengah. Ternyata Mbok Wati masih belum ada di sana. Mbok, panggilku sembari berjalan ke arah kamarnya. Tidak ada balasan. Mbok, panggilku lagi. Masih tidak ada balasan. Kini aku tepat berada di depan pintu kamarnya. Pintunya tertutup. Apa Mbok Wati masih ada di dalam? Tok, tok, tok. Ku ketuk pintu. Saat tangan meraih gagang pintu, tiba-tiba, Non, Mbok Wati muncul di belakangku. Ih, Mbok, kemana aja? Balasku kesal sekaligus kaget. Abis cek semua ruangan sama jendela, Non. Udah kekunci apa belum? Oh, ayo berangkat sekarang. Nanti keburu malam. Kila tunggu di ruang tengah. Aku membalikkan badan, kembali ke ruang tengah. Baru berjalan beberapa langkah, aku ingat akan sesuatu. Kuhentikan langkah, menoleh ke Mbok Wati yang mau masuk kamarnya. Mbok, Kila lupa bilang kalau nginep di rumah sakitnya 3 hari. Bawa bajunya jangan 1 ya, ucapku. Iya, Non. Tidak terlalu lama aku menunggu di ruang tengah. Mbok Wati sudah menghampiriku, membawa tas jinjing berukuran sedang. Yuk, aku melangkah menuju pintu depan. Belum sempat kuraih gagang pintu depan. Bruk. Terdengar suara benda jatuh yang cukup kencang.
Apa itu, Non? Mbok Wati membalikan badan. Mau kemana, Mbok? Tanyaku saat melihat Mbok Wati mau mengecek sumber suara tersebut. Udah, Mbok, cuekin aja. Kutarik bagian belakang baju Mbok Wati. Bruk. Tuh, ada lagi, ucap Mbok Wati. Saat itu kami kompak mengarahkan pandangan ke arah koridor menuju kamar Stephen dan Kevin. Ayo, Mbok Wati menurut. Kami pun keluar rumah. Sial, saking terburu-burunya, aku lupa memesan taksi. Kupesan taksi, lalu menunggu di luar pagar rumah. Aku tidak mau menunggu di teras. Suara benda terjatuh itu masih terus terdengar, bahkan setelah kukunci pintu depan. Tak lama, taksi datang dan membawa kami ke rumah sakit. Tadi bukan maling kan, Non? Tanya Mbok Wati. Bukan. Terus apa? Kan, jangan dibahas, Mbok, selaku. Iya, Non. Mobil melaju cukup cepat, melewati jembatan tempat Stephen kecelakaan. Di sini, dan Stephen kecelakaan, ucap Mbok Wati. Iya, aku tahu. Balasku seraya menatap keluar jendela. Aku bisa melihat dengan jelas besi pembatas jembatan yang bengkok di beberapa bagian. Mungkin di sanalah mobil Stephen kecelakaan. Sekitar 20 menit kemudian, kami pun sampai di rumah sakit. Kedatangan kami sempat membuat suster heran, karena membawa 2 tas yang cukup besar. Setelah meminta izin ke dokter yang menjaga Bunda, kami pun diperbolehkan menginap di ruang perawatan Bunda selama beberapa hari. Setidaknya untuk sekarang ini, rumah sakit jauh lebih aman dibandingkan rumah. Selama 2 hari menginap di rumah sakit, aku lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar. Saat malam hari, sama sekali tidak berani keluar kamar. Aku sangat takut ketika harus melewati koridor dan selasar yang cukup gelap. Di rumah sakit, aku bisa tidur lebih pulas, walaupun hanya tidur di sofa. Sedangkan Mbok Wati memilih tidur di lantai dengan beralaskan kain yang tebal. Non, besok Bapak pulang? Tanya Mbok Wati. Iya, besok pagi Mbok pulang ke rumah ya. Mau beres-beres? Oke. Mbok bisa pulang sendiri? Bisa. Ada uangnya? Ada. Ini aku tambahin. Aku mengambil 2 lembar uang Rp50.000 dari dompet. Banyak banget. Takutnya Mbok mau belanja juga. Menjelang malam, aku dan Mbok Wati pergi keluar rumah sakit, membeli makanan untuk makan malam. Setelah itu kembali ke kamar. 2 minggu lagi, Kila mau balik ke Jerman. Tapi Bunda masih belum bangun, ucapku sambil menyantap makanan. Doain aja terus, Non. Semoga Bunda cepat sadar sebelum Non Kila pulang. Iya, Mbok. Setiap sebelum tidur selalu berdoa. Semoga pas Kila bangun, Bunda udah nyambut sambil tersenyum. Amin. Malam semakin larut, mata pun sudah mulai berat. Aku mulai membaringkan tubuhku di sofa. Tidur. Mimpi aneh kembali muncul. Kini aku berdiri di tengah jalan. Sebuah jalan yang sepertinya aku kenal. Iya, ini jalan dekat rumahku. Dari kejauhan kulihat seseorang berdiri di tengah jalan, menghadap ke arahku. Aku berjalan mendekat. Sementara itu, dia masih berdiri mematung. Kuhentikan langkah saat menyadari kalau seseorang di depanku itu adalah si wanita berkebaya hitam alias wanita ular. Dia tersenyum lebar, seperti menyambut kedatanganku. Lalu, berjalan masuk ke dalam rumah. Rumahku, mataku terus teruju pada pergerakannya. Wanita itu berhenti di depan pintu rumahku. Kemudian, seseorang membukakan pintu. Mbok Wati, Aku terbangun dari mimpi buruk itu. Kemudian mencari keberadaan Mbok Wati, tapi tidak ada.
Sepertinya dia sudah pulang ke rumah. Bergegas aku ke kamar mandi, mencuci muka, lalu pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, aku terus teringat dengan mimpi itu. Apa maksudnya? Apa wanita ular itu mengincar Mbok Wati? Sesampainya di depan rumah, aku langsung berlari ke pintu depan. Krek. Pintu tidak terkunci. Aku pun masuk ke dalam. "Mbok," panggilku sambil berjalan ke ruang tengah. Tercium wewangian. "Mbok," aku berjalan ke kamar Mbok Wati. Semakin dekat, wewangian itu semakin menyengat. "Non Kila." Mbok Wati terkejut melihat kehadiranku. "Itu apa, Mbok?" tanyaku bingung ketika melihat Mbok Wati membawa wadah kecil dari tanah liat. Di dalamnya ada arang yang masih menyala dan mengeluarkan asap yang sangat wangi. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.